Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Machine Learning. Pada video kali ini, tim yang beranggotakan Elvanisa Lukitasari dengan NIM 301201010. Yang kedua ada Sultan Parsolian Lubis dengan NIM 30120101030 dan Naufal Yuan dengan NIM 30120101024. Pada video ini akan menjelaskan pengertian rumus, langkah-langkah dan contoh pengimplementasian gradient descent pada linear regression. Nah, apa itu descent, gradient descent? Nah, gradient descent ini salah satu algoritma optimasi yang sering digunakan dalam machine learning, yang tujuannya untuk menemukan nilai optimum dari cost function dengan cara mengiterasi parameter-parameter model secara bertahap menuju nilai yang optimal. Nah, biasanya gradient descent ini sering digunakan pada model machine learning, eh, khususnya pada linear regression. Nah, pada linear regression ini tujuan utamanya untuk menemukan nilai parameter beta yang paling optimal sehingga menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, nilai beta ini diperoleh dengan minimalkan fungsi biaya atau cost function tersebut yang dalam kasus ini merupakan mean square error atau MSE. Nah, selanjutnya untuk rumus eh, dan langkah-langkah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuan. Baik, perkenalkan di sini nama saya Naval Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus dan juga langkah dari gradient descent. Nah, di sini terdapat dua rumus. Yang pertama yaitu rumus persamaan secara garis linear dan juga rumus untuk metode gradient descent itu sendiri. Nah, untuk rumus persamaan secara garis linear adalah Y sama dengan Wx plus C, di mana Y adalah variabel dependen atau outcome, W adalah kemiringan, X adalah variabel independen atau prediktor, dan juga C adalah bias. Nah, algoritma gradient descent bekerja dengan cara menghitung gradien dari fungsi biaya terhadap setiap parameter model, dan kemudian memperbarui nilai parameter model dengan langkah ke arah gradien tersebut berulang kali sampai mencapai nilai minimum dari fungsi biaya. Nah, selanjutnya adalah untuk rumus-rumus yang dibutuhkan dalam metode gradient descent adalah MSE atau mean square error. MSE sama dengan 1 dibagi oleh M sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 hingga M dari kuadrat dari selisih antara Y sub 1 dikurangi dengan W kali X sub 1 ditambah dengan C. Lalu selanjutnya adalah nilai W sub K plus 1 sama dengan nilai W sub K dikurangi dengan A dikalikan dengan min 2 dibagi oleh M, lalu dikalikan dengan jumlah dari I sama dengan 1 hingga M dari selisih antara X sub I dikalikan dengan Y sub I. Lalu dikurangi dengan W sub K dikalikan dengan kuadrat X sub I ditambah dengan C sub K dikalikan dengan X sub I. Lalu yang ketiga adalah nilai B sub K plus 1 sama dengan nilai B sub K dikurangi dengan A dikalikan dengan min 2 dibagi oleh M, lalu dikalikan dengan jumlah I sama dengan 1 hingga M dari selisih antara Y sub I dikurangi dengan W sub K dikalikan dengan X sub I ditambah dengan C sub K. Nah, rumus-rumus tersebut adalah hasil dari turunan dan substitusi dari rumus persamaan linear. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk menghitung gradient descent pada regresi linear. Di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah inisialisasi nilai parameter model, kemiringan dan bias atau intercept secara acak dengan nilai awal yang kecil atau 0. Lalu yang kedua adalah hitung gradien pada masing-masing parameter model, kemiringan dan bias atau intercept menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu di mana gradien terhadap kemiringan adalah rumus B dan juga gradien terhadap kemiringan adalah rumus B sub K, lalu di mana gradien terhadap bias adalah B sub K. Lalu langkah yang ketiga adalah perbarui nilai parameter model, yaitu kemiringan dan bias intercept
Di setiap iterasi selanjutnya dengan nilai W dan B yang baru saja dihitung di langkah kedua. Lalu yang keempat adalah hitung nilai fungsi biaya atau mean squared error sebagai rata-rata kuadrat dari semua error pada dataset. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, ulangi langkah kedua hingga keempat sampai nilai fungsi biaya konvergen ke minimum. Proses ini biasanya berlangsung dalam beberapa iterasi hingga nilai mean squared error atau MSE tidak lagi berubah secara signifikan atau mencapai konvergensi. Untuk implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Sultan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu implementasi dari gradient descent. Di sini saya menggunakan data saya sendiri yang mana konsumsi bahan bakar yang ada liter dan kilometernya. Nah, langsung saja. Di sini saya deklarasikan, saya simpan di datanya di data. Nah, di sini ada 57 data ya. Nah, terus liter ada di variabel X dan kilometer ada di variabel Y. Sini saya visualisasikan grafiknya. Nah, ini merupakan grafik dari data saya. Nah, dari sini kita mencari persamaan garisnya, yang mana rumusnya itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Y sama dengan WX tambah C, yang mana Y dan X itu data kita, dan X itu data kita, dan Y itu adalah persamaan garisnya, dan W ini adalah kemiringan, dan C adalah bias. Nah, di sini untuk mencari persamaan garis yang paling dekat dengan titik data kita, itu kita harus mencari nilai W dan C yang terbaik, yang menghasilkan error terkecil, sehingga garisnya paling dekat dengan titik-titik. Nah, di sini saya prediksi atau buat nilai W dan W-nya 5 dan C-nya 3. Kita lihat apakah garisnya dekat atau malah jauh. Nah, di sini kita lihat garisnya jauh dari titik-titik. Jadi ini bukan yang terbaik. Dan errornya juga mungkin pasti besar. Ya, yaitu 8.500. Nah, disinilah ada metode yang namanya gradient descent yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai W dan C yang terbaik. Nah, di sini pertama saya buat W dan C itu 0. Nah, alfanya 0,001. Nah, menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, kita lakukan rumus itu iterasi berulang. Nah, jika iterasinya makin lama, maka hasilnya itu makin bagus. Seperti yang pertama kita buat dulu, iterasinya itu ada 2000. Nah, nilai W-nya 7,6 dan C-nya min 0,9. Kita lihat visualisasinya. Nah, di sini sudah terlihat fungsi gradient descent. Dia membuat garis ini mendekati titik, berbeda dengan yang kita prediksi tadi. Nah, kita lihat errornya ada 497, jadi jauh dengan error yang sebelumnya, itu 8000. Nah, ini kan masih iterasi 2000. Coba kita buat iterasi 500.000. Kita run. Mungkin ini agak lama, mari kita tunggu. Nah, di sini dapat nilai W-nya 8 dan C-nya min 22. Kita run visualisasinya. Nah, di sini memang tidak terlihat jelas, tapi tentunya garisnya pasti lebih mendekatin titik-titik. Nah, errornya sebelumnya itu 497, sekarang 400. Nah, mari kita tambahin iterasinya, jadi 500.000 ya, tadi 50.000 ya. Ini mungkin lebih lama. Di sini hasilnya adalah 9,2 dan min 58. Kita run grafiknya, ini makin dekat dengan titik-titik, dan errornya sebelumnya 400, kita lihat menjadi 339, makin kecil dan tentunya makin baik.
Nah, di sini di Python juga atau Google Colab ini juga ada library yang namanya Sklearn. Sklearn ini bisa menghitung gradient descent. Nah, langsung saja kita run di sini. Nah, di sini kita mencari nilai W dan C yang terbaik. Nah, sudah dapat hasilnya itu 9,24 dan min 58. Kita run visualisasinya. Hasilnya dekat dengan titik-titik dan errornya 339, tidak jauh beda dengan yang ini. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan implementasi gradient descent. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.